Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi trigonometri. Nah, kita coba membahas judulnya adalah limit fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ya. Oke, kita coba bahas ini ya. Nah, ini bagian dari materi tentang limit ya. Oke, kita coba bahas pertama adalah rumus dasar limit trigonometri ya. Saya buat A, rumus dasar limit trigonometri atau limit fungsi trigonometri. Oke, kita lihat rumus dasarnya seperti apa. Mungkin ada yang sudah tahu juga ya rumus dasarnya. Rumus dasarnya itu seperti ini. Kalau misalkan limit X menuju 0 dari sin X per X, nah ya, ini hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Atau demikian juga limit X menuju 0 dari X per sin X. Nah, ini nilainya juga 1 gitu ya. Nih. Terus kemudian ada lagi ini sin ya. Kalau tangen juga berlaku. Misalkan limit X menuju 0 dari tangen X per X, ini nilainya juga 1. Atau demikian juga limit X menuju 0 dari X per tangen X, ini nilainya juga 1. Nah, ini ada beberapa rumus dasar ya yang perlu kita ketahui. Ada 4 yang saya tulis ya. Di sini kalau kita lihat fungsinya itu, fungsi trigonometrinya itu adalah sin dan tangen ya. Nah, sin dan tangen. Kalau cos bagaimana? Nah, kalau cos tidak bisa. Nanti bisa kita arahkan atau kita ubah saja bentuk cos itu menjadi sin. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana bentuk soalnya ya. Nah, ini ada 4 yang saya tulis ya. Oke, ini rumus dasarnya. Nah, sekarang kita coba lihat rumus-rumus limit trigonometri. Katakan B ya. Rumus-rumus
fungsi atau rumus-rumus limit trigonometri. Nah, ini kita coba lihat rumus-rumusnya seperti apa saja. Oke, ada beberapa rumus nanti yang kita tuliskan ya. Pertama, misalkan ada limit x menuju 0 dari misalkan tangen px per qx. Nah, ini ya. Atau nilainya juga sama dengan limit x menuju 0 dari px per tangen qx. Nah, ini kalau kita perhatikan fungsinya itu fungsi tangen ya. Di atasnya px, bawahnya qx. Berarti ini hasilnya akan sama dengan p per q. Nah, ini ya. Jadi nilainya ini p yang di atas, bawahnya q. Atas p, bawah q. Terserah tangennya bisa di atas, bisa di bawah, sama saja. Nah, ini. Yang kedua, misalkan ada limit x menuju 0 dari bentuk sin, misalkan px saja, px per qx. Nah, ini nilainya juga akan sama dengan limit x menuju 0 dari px per sin qx. Nah, ini atas dan bawahnya p per q ya. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah p per q. Oke, selanjutnya misalkan ada bentuk limit x menuju 0 dari misalkan sin px per tangen qx. Nah, ini akan sama juga dengan nilainya dengan limit x menuju 0 dari tangen px per sin qx. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat nilainya atasnya p, bawahnya q. Nah, ya. Jadi hasilnya adalah p per q. Jadi dalam bahasa lain, sin dan tangennya tidak ada artinya nih ya. Jadi kita hilangkan saja, berarti px per qx. Kalau x-nya kita coret berarti p per q gitu ya. Nah, kemudian ada lagi, misalkan ada limit x menuju 0 dari sin px per sin qx. Nah, ya. Ini nilainya juga akan sama dengan limit x menuju 0 dari tangen px per tangen qx. Nah, ini nilainya sama-sama berapa? Sama-sama p per q. Nah, ini ya. Ini ada beberapa rumus limit trigonometri. Oke, biar lebih jelas, kita coba lihat ada soal ya. Kita coba bahas soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Oke, soalnya seperti ini. Misalkan
limit X menuju 2 dari tangen 4X dikurang 8 per misalkan 2X dikurang 4 sama dengan berapa? Oke. Nah, untuk menjawab soal seperti ini ya, kita coba sama-sama menyelesaikannya. Bagaimana caranya? Ini tidak terlalu sulit ya. Caranya gini. Kalau misalkan X-nya ini sama dengan 2 itu dimasukkan ya, maka hasilnya nanti pasti 0 per 0 ya. Coba kita lihat. X-nya 2. 4 kali 2 8. 8 kurang 8 0. Tangen 0 itu adalah 0. Bawahnya kalau X-nya 2, 2 kali 2 4. 4 kurang 4 adalah 0. Nah, jadi 0 per 0 ya. 0 per 0 nggak boleh. Nah, caranya adalah seperti ini. Limit X menuju 2 dari tangen. Nah, kita lihat tadi kalau kita perhatikan ya, tangen ya, ini sama-sama X, berarti nanti bisa dicoret ya. Jadi P per Q, hasilnya adalah P per Q. Nah, kalau kita lihat tangennya ini tidak pengaruh ya, tidak pengaruh kalau kita melihat hasilnya ya. Jadi yang kita lihat adalah tangennya nggak usah, berarti nilainya P per Q. P per Q. Yang X-nya hilang karena dicoret ya, atas dan bawah. Oke, ini yang bisa kita coret atas dan bawah kira-kira apa? Nah, ini bisa kita coret. Kita samakan sama-sama berapa nih? Sama-sama 2X kurang 4 bisa nih ya. Kita lihat coba. 4X kurang 8 itu kalau kita ubah menjadi 2, kita keluarkan, berarti 2 kali berapa? Hasilnya adalah 4X. Berarti dikali 2X. Kan gitu ya. Dikurangi 2 kali berapa? Hasilnya 8. Berarti dikali dengan 4. Nah, ini ya. Dibagi dengan apa? 2X dikurangi dengan 4. Nah, ini dia. Nah, kalau kita perhatikan tadi kan tangennya tidak pengaruh ya. Hasilnya adalah P per Q. P per Q berarti ini coret. P per Q berarti ada yang dicoret. Coret gitu ya. Nah, coret boleh. Nah, ya. Berarti coret saja. Set. Nah, itu. Maka di sini kalau kita lihat hasilnya apa? P per Q. Tangennya bagaimana? Hilang ya. Tidak diambil. Nah, jadi kalau ini dicoret berarti kan ini 1 kan gitu ya. Ini juga 1 kan. Berarti 2 kali 1 2. 2 per 1 ya. Nah, 2 per 1. Tangennya tidak diambil. Berarti 2 dibagi 1 berapa? Ya, 2. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang sedang kita bahas ini ya. Oke, kita coba lihat soal yang kedua. Soal yang kedua. Misalkan kita buat seperti ini ya. Limit X menuju 1 misalkan ya.
dari tangen kuadrat akar X dikurang 1 per X kurang 1 kuadrat sama dengan berapa? Oke, nah ini ada soal yang baru ya. Oke, kita coba jawab soal yang kedua ini. Seperti apa cara penyelesaiannya? Oke, kita lihat sama-sama ya. Kalau kita lihat tangennya itu kan kuadrat ya. Tangennya apa? Kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya seperti ini. Kalau saya ubah menjadi seperti ini, limit X menuju 1 dari tangen kuadrat. Nah, saya jabarkan saja. Tangen dari akar X kurang 1 ya, dikali dengan tangen akar X dikurang 1. Boleh gini ya, boleh dong ya kan. Dibagi dengan apa? X kurang 1 kuadrat, berarti X kurang 1 dikali dengan X kurang 1. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana lagi langkahnya? Nah, langkahnya seperti ini. Limit X menuju 1 dari ini tadi kan patokannya usahakan dia harus sama. Kalau dia X berarti di bawahnya X. Di atasnya ini kalau kita lihat akar X kurang 1, maka di bawahnya kita usahakan bentuknya adalah akar X kurang 1 nanti ya. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Tangen akar X kurang 1 kita bagi, kita pecahkan saja dengan X kurang 1. Nah, ini ya. X kurang 1 itu kalau saya buat seperti ini, X itu sama juga dengan akar X dikuadratkan. Sama ya? Sama. Dikurangnya apa? Dengan 1. 1 itu sama juga dengan 1 kuadrat. Nah, sama kan? Sama ini ya. Dikali dengan ini sama nih. Tangen akar X kurang 1 dibagi dengan apa? X kurang 1. Sama juga kita ubah saja menjadi akar X dikuadratkan dikurangi 1 dikuadratkan. Nah, ini. Kenapa saya buat seperti ini? Nah, ada tujuannya. Ini tidak sembarang ini ya, langkah. Setiap langkah itu ada tujuan-tujuan tertentu. Tujuannya apa? Nah, ini kalau kita jabarkan ya. Jabarkan, maka akan menjadi limit X menuju 1 dari tangen akar X kurang 1 dibagi. Nah, ini ingat ada rumus atau ketentuan. Kalau misalkan ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka ini bisa kita ubah menjadi A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, ini ya. Ini bisa kita ubah menjadi A tambah B dikali dengan A kurang B. A dan B itu apa? A dan B itu angka yang atau bentuk yang dikuadratkan ya. Di sini yang dikuadratkan adalah akar X. Berarti akar X-nya sebagai A
satunya sebagai B. Berarti ini sama juga dengan apa? A tambah B dikali A kurang B. Berarti A tambah B nya apa? Berarti akar X tambah 1, ya kan? Dikali apa? Akar X dikurangi 1. Nah ini. Nah ini ya. Itu dikali dengan ini sama. Tangen akar X kurang 1 per, berarti ini kan A kuadrat dikurangi B kuadrat, sama ya. Berarti A tambah B akar X ditambah 1 dikali A kurang B akar X kurang 1. Nah ini ya. Maka apa yang bisa kita ubah? Nah ini. Tadi kalau kita lihat kalau tangen PX per QX itu hasilnya adalah apa? P per Q. P per Q. Ininya sama, berarti dicoret. P per Q. Tangennya tidak berpengaruh lagi. Berarti kita coret saja. Ini. Ada yang sama? Akar X kurang 1, ini akar X kurang 1. Coret saja. Nah, ini ya. Berarti tangennya, kalau di sini hasilnya apa? P per Q, tidak ada nilai tangen ya. Berarti tangennya hilang. Nah, sehingga nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah limit X menuju 1 dari apa ini? Yang di atas tinggal 1. Kenapa 1? Karena udah dicoret. Tangennya kemana? Hilang. Karena ini soalnya ada tangen, hasilnya tidak ada tangen lagi. Berarti hasilnya apa? 1 per, di bawahnya apa? Tinggal akar X ditambah 1, kan gitu ya. Nah, dikali dengan apa? Ini sama kan? Juga sama ini. Akar X kurang 1-nya sama, coret saja. Set. Nah, tangennya hilang juga. Tinggal apa? Tinggal 1 per akar X tambah 1, kan gitu ya. Oke. Maka kita masukkan saja nilai X nya. Berapa nilai X nya? X nya sama dengan 1. Berarti kalau X nya 1, hasilnya adalah berapa? 1 per akar dari 1 ya. Akar dari X. X nya 1. Akar dari 1 berapa? 1 tambah 1 lagi dikali 1 per akar X. Akar X nya akar dari 1. Akar dari 1 berapa? 1 ya, langsung ya. Tambah dengan berapa? 1 ya. Oke, berarti ini sama dengan 1 dibagi dengan 1 tambah 1 adalah 2 dikali 1 per 2 juga. Nah, maka hasil akhirnya adalah 1 kali 1 adalah 1 per 2 kali 2 adalah 4. Oke, ini adalah jawaban dari soal yang kedua ini ya. Oke, adik-adik bisa dipahami? Nah, sebelum kita tutup video kali ini, saya coba berikan beberapa soal ya, kuis untuk menguji adik-adiknya bisa memahami materi pada video saat ini atau tidak gitu ya. Oke, kita tulis di mana? Di sini saja ya. Di sini saja boleh. Misalkan ini ada soal kuis. Silahkan adik-adik
kerjakan ya. Soalnya tidak sulit ya. Kita samakan saja dengan soal yang tadi ya. Nomor 1, misalkan limit X menuju 1 dari tangen tiga X kurang 3 per misalkan 2 kali X kurang 1. Oke, ini soal yang pertama. Kita buat 2 soal ya. Soal yang kedua adalah limit X menuju misalkan 2 dari tangen kuadrat misalkan X kurang 2 per misalkan kita tulis 2X kurang 4. Oke, nah silakan adik-adik jawab ya. Nanti jawabannya silakan disampaikan ke kakak melalui komentar pada video saat ini ya. Oke, terima kasih. Silakan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari kakak, dan di like kemudian di share ya, agar lebih banyak teman-teman yang lain yang mendapatkan manfaatnya ya. Oke, terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.